Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Bab 5. Permisi, Pak Junah, saya mau izin lagi hari ini. Tiara kembali ke ruangan sang CEO. Perasaan gundah membuatnya memutuskan untuk izin setengah hari untuk mencari keberadaan suaminya saat ini. Loh, ada apa, Tih? Apa kamu sakit? Tanya Junah. Nggak apa-apa, aku cuman... Kamu ada masalah apa, Tih? Coba cerita, siapa tahu aku bisa bantu. Junah menatap Tiara dengan cemas. Sebenarnya Tiara ingin mencurahkan kegundahan hatinya ini pada sang sahabat. Namun sepertinya bukan waktu yang tepat. Aku akan ceritakan nanti, Jun. Aku izin pulang ya. Sekali lagi mohon maaf. Tiara membungkuk hormat. Sebenarnya ia tidak enak hati karena harus izin terus. Tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Daripada melanjutkan bekerja tapi tidak fokus, sama saja nanti akan mempengaruhi kinerjanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Hati-hati ya, kalau ada apa-apa jangan segan hubungi aku. Tiara mengangguk. Wanita itu pun bergegas keluar dari ruangan sang CEO dan segera menyambar tas serta kunci mobilnya. Ada apa sebenarnya denganmu, Tiara? Semoga saja baik-baik saja. Gumam Junah yang terlihat gelisah memikirkan sahabatnya itu. Tujuan utama Tiara saat ini adalah kontrakan Andin. Entah mengapa feelingnya mengatakan bahwa suaminya ada di rumah wanita itu. Awas saja kalian, jika benar kalian berselingkuh, aku akan memberikan perhitungan. Tegas Tiara dengan perasaan marah, cemas sekaligus deg-degan bercampur jadi satu. Ia mengemudikan mobilnya dengan pikiran yang begitu kacau. Begitu banyak kecurigaan dalam benaknya saat ini. Arkan telah berbohong. Dia mengatakan berangkat subuh-subuh karena ada pengajian. Tapi nyatanya pria itu tidak masuk kerja. Ditambah pula Andin yang juga tidak masuk hari ini. Tiara tersenyum kecut. Matanya memanas seolah ingin menumpahkan air mata kepedihan karena kebohongan yang dibuat suaminya. Mobil milik Tiara berhenti di depan sebuah rumah kontrakan. Untungnya saja Tiara tahu alamat tempat tinggal sekretaris suaminya ini. Dulu ia kemari saat Andin mengundangnya dalam syukuran ulang tahunnya. Tiara langsung menggedor pintu kontrakan itu dengan kasar. Ia tidak peduli dengan tata krama dan sopan santun. Emosi telah menguasai dirinya. Sepi, tidak ada sautan dari dalam. Tiara juga tidak melihat ada mobil milik Arkan di sana. Namun motor metik berwarna merah muda milik Andin terparkir di luar. Itu tandanya Andin memang ada di rumah. Disembunyikan di mana mobil Mas Arkan? Dia pikir dia bisa bersembunyi di dalam. Pekik Tiara penuh amarah. Andin, buka Andin. Kalau tidak, aku dobrak pintunya. Teriak Tiara dengan begitu barbar. Ia tidak peduli meski orang-orang sekitar memperhatikannya. Terdengar suara batuk dari dalam. Bersamaan dengan itu pintu kontrakan pun terdengar dibuka. Pintu rumah terbuka, nampak seorang dengan sweater rajut dan wajah yang pucat keluar dari rumah itu. Bu Tiara. Wanita dengan wajah pucat itu menatap heran dengan kedatangan istri dari atasannya itu. Andin bersih-bersin. Hidungnya memerah seperti terkena flu dan batuk. Kamu sakit? Tanya Tiara ketus. Iya bu, kemarin pulang kerja kehujanan, lupa bawa mantel. Mari masuk bu, ajak Andin. Wanita itu menelisik penampilan Tiara yang berbeda hari ini.
Ia cukup pangling karena saat ini Tiara memakai hijab. Nggak perlu, aku kesini mau cari Arkan. Di mana suamiku? Tanya Tiara dengan setengah membentak. Wajahnya masih terlihat masam tanpa senyum. Pak Arkan? Dia nggak ada di sini, Bu. Bohong, dia pasti bersamamu. Ngaku, sudah sejak kapan kalian berhubungan? Andin yang wajahnya pucat pasi itu nampak menghela napas sesak. Ia tahu ini pasti akan terjadi. Lamban laun, Tiara pasti akan datang padanya dan mempertanyakan hal ini. Mari masuk, Bu, anjak Andin ramah. Ia tersenyum meski Tiara menatapnya dengan begitu bengis. Dengan terpaksa Tiara masuk ke dalam kontrakan itu. Andin pamit ke dapur untuk memberikan minum. Tiara duduk di sofa, matanya celingukan ke dalam. Barangkali di kamar ataupun di dapur sana ada suaminya. Andin kembali dengan membawa 2 cangkir teh manis hangat di atas nampan. Diminum, Bu. Tidak usah bertele-tele. Kedatanganku kemari untuk mencari suamiku. Dia tidak masuk hari ini. Begitupun dengan kamu. Sebenarnya ada hubungan apa kalian? Apa kalian berselingkuh? Tanya Tiara to the point. Andin kembali menghela napasnya. Ia nampak ragu, namun sepertinya ia harus berkata jujur. Tidak mungkin jika ia terus menyembunyikan hal ini. Namanya bangkai, mau ditutup serapat apapun pasti akan tercium juga. Bu, saya mohon Ibu jangan salah paham. Saya tidak masuk karena sedang kurang sehat. Kalau Pak Arkan... Andin menghentikan kalimatnya. Ia terlihat ragu. Wajahnya yang pucat itu menjadi terlihat semakin pucat. Belum lagi kepalanya yang berdenyut akibat demam yang tengah dideritanya saat ini. Kenapa suami saya? Kemana dia? Apa yang kalian sembunyikan? Tanya Tiara terus memojokkan. Andin, wanita berhijab itu kembali menghela napas. Ia pun menguatkan dirinya, meyakinkan hatinya bahwa ia harus jujur pada Tiara. Sebelumnya saya minta maaf, Bu. Sebenarnya Pak Arkan... Beralih ke tempat lain. Dengan kecepatan tinggi, Tiara memacu mobilnya menuju kediaman ibu mertua. Pikirannya kacau. Air mata menetes seiring dengan rasa sakit di hati yang ia rasakan saat ini. Hei, mau cari mati? Bangsat, kalau mau mati jangan merugikan orang lain. Woi, hati-hati, jangan ngebut. Terdengar klakson beserta umpatan dari para pengendara lain saat Tiara memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, menyalip beberapa mobil kecil hingga mobil-mobil besar yang membuatnya hampir saja celaka. Tiara seolah kehilangan akal sehatnya saat ini. Yang ada dalam pikirannya hanyalah ingin cepat sampai ke rumah ibu mertuanya. Ia ingin membuktikan apa yang dituturkan oleh Andin itu benar atau tidak. Tiara memarkirkan mobilnya sedikit jauh dari rumah ibu mertuanya. Matanya mengedar ke halaman yang dipenuhi dengan mobil-mobil dan motor itu. Nampak pula tenda yang menjulang di depan kediaman mertuanya. Tiara meraih masker yang selalu ia bawa dalam tasnya. Dengan perasaan tidak karuan, ia pun menghampiri kerumunan ibu-ibu yang ada di luar halaman ibu mertuanya itu. Suara penceramah terdengar dari sound system di perkarangan rumah ibu mertuanya yang penuh dengan jamaah ibu-ibu. Mata Tiara memanas. Ini acara besar, tapi kenapa ibu mertuanya tidak memberitahunya? Biasanya kalau ada acara arisan atau pengajian, pasti ibunya mengabari Tiara, ibu mertuanya, memintanya untuk datang dan bantu-bantu. Tapi sekarang, apa karena acara ini ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Andin tadi? Bahwa hari ini ada acara spesial Mas Arkan di rumah ibunya. Permisi, Bu. Di dalam sedang ada pengajian ya. Tiara menghampiri ibu-ibu yang duduk di warung seberang jalan kediaman mertuanya. Oh, iya Neng. Itu Bu Chandra lagi ada acara syukuran 4 bulanan. Ucap salah satu ibu-ibu di sana. 4 bulanan? Siapa yang hamil, Bu? Apakah Sena? Tanya Tiara masih mencoba untuk berpikir positif. Ia pikir adik iparnya yang menikah 1 tahun yang lalu
itu tengah hamil. Tiara dan Sena memang kurang dekat, meskipun sudah jadi ipar. Namun mereka jarang bertemu dan berkomunikasi. Jikapun bertemu hanya bicara seperlunya saja. Wah, kalau itu kurang tahu, Neng, jawab ibu-ibu itu. Memang ibu mertuanya yang terkenal paling kaya di komplek itu kurang berbaur dengan warga. Ia juga tertutup sekali, jarang keluar rumah, apalagi kumpul dengan ibu-ibu komplek. Oh iya, sudah kalau begitu Bu, terima kasih ya. Sama-sama Neng. Karena penasaran, Tiara pun mengendap di antara tamu undangan. Untungnya saja ia memakai hijab, jadi penampilannya tidak menjadi pusat perhatian. Mungkin orang-orang akan berpikir jika dirinya adalah salah satu dari tamu undangan. Tiara duduk di ambang pintu, membaur dengan ibu-ibu jamaah yang tengah mendengarkan tausiah. Sampai pada akhirnya ia melihat sosok suaminya yang tengah duduk di samping wanita asing di ruang tamu, beralaskan permadani. Mereka terlihat serius dan husuk. Tiara tidak mencurigai apa-apa saat itu. Tidak ada tingkah Arkan, ibu mertuanya ataupun orang-orang di dalam sana yang mencurigakan. Sampai akhirnya sang penceramah mengatakan sesuatu yang membuat kedua mata Tiara memanas. Seketika Tiara tahu acara siapa sebenarnya ini. Mari ibu-ibu semua, kita angkat kedua tangan kita untuk sama-sama mendoakan agar rumah tangga Bapak Arkan dan Ibu Arumi menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan semoga janin yang tumbuh dalam rahim Ibu Arumi dijadikan anak yang soleh, solehah, sehat walafiat, serta menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, serta agama. Al-Fatih. Tunggu, hentikan semuanya. Tiara memotong ucapan penceramah itu. Ia yang sudah tak mampu menahannya lagi akhirnya bangkit. Dengan air mata bercucuran, Tiara menatap menyalang ke arah suaminya serta wanita bercadar hitam di sampingnya itu. Suasana seketika hening. Semuanya tentu saja terkejut, tak terkecuali dengan Arkan dan ibunya. Tiara, bersambung teman, terima kasih telah mendengarkan. Pendapat kalian ya di kolom komentar, diramaikan. Biar Mimin semangat upload. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.